Assalamualaikum sahabat, selamat sore dan salam sejahtera. Sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang 6 manfaat lidah buaya yang bisa kita gunakan untuk keperluan berkebun dan bercocok tanam. Sahabat, 6 manfaat ini penting sekali nanti. Jadi sahabat yang suka berkebun harus menonton sampai selesai video ini agar bisa menggunakan lidah buaya ini dimanfaatkan untuk keperluan bercocok tanam. Sahabat, kita sebenarnya sudah membuat 2 video berkaitan dengan lidah buaya ya. Yang pertama kita belajar cara menanam secara lengkap, perawatan bahkan sampai memanen dan mengolah lidah buaya ini agar bisa jadi minuman yang bisa mempunyai daya jual. Itu linknya ada di sini, silahkan ditonton kalau tertarik. Sedangkan yang kedua kita sudah belajar cara membuat pestisida organik yang bagus sekali berbahan dasar lidah buaya dan campuran-campuran yang lain, ada di link yang ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar topik 6 manfaat ajaib lidah buaya untuk bercocok tanam. Sahabat harus menonton, saya berjanji video ini nanti akan bermanfaat. Assalamualaikum. Sahabat, kita langsung saja ya, masuk ke fungsi yang pertama. Manfaat pertama daripada lidah buaya ini adalah sebagai zat perangsang akar yang sangat kuat. Sahabat, cara untuk menambahkan atau menumbuhkan akar ya, ketika kita melakukan penyetekan itu, kan kemarin teknik menyetek itu kita memilih batang setek, kemudian membuat sudut 45 derajat di bawah ya. Kemudian ini kita bisa beri zat perangsang akar. Salah satu zat perangsang akar yang sangat kuat itu adalah gel lidah buaya seperti ini sahabat. Gel lidah buaya ini cara membuatnya ya. Lidah buaya yang sudah kita potong-potong, kita kupas, kemudian kita keluarkan isinya dan dihancurkan sebenarnya kalau bisa ya. Nah, ini kita rendamkan seperti ini aja dalam beberapa jam. Boleh 2 atau 3 jam. Setelah 2 atau 3 jam, ya ini anggap saja setelah 2 atau 3 jam, kita bisa tanam di tempat polybag yang sudah kita siapkan. Dan biasanya angka kesuksesan tumbuhnya akar pada tanaman yang kita stek ini akan sangat tinggi sekali. Sahabat, sudah ada video 10 langkah menyetek yang sangat bagus sekali untuk dapat diikuti. Kalau sahabat ingin memperbanyak tanaman dengan cara stek, ada di link ini, harus menonton. Dan satu lagi video yang sangat bermanfaat, ada 10 bahan perangsang akar selain lidah buaya ini yang bisa kita temukan di sekitar kita dan bisa dimanfaatkan sebagai zat perangsang akar. Ada di link yang ini, silakan sahabat harus menonton. Cara kedua sebagai bahan perangsang akar ya sahabat ya, selain kita merendam pada gel tadi, kita juga bisa mengambil lidah buaya yang dalam batangan seperti ini, kemudian langsung saja seperti ini kita tempelkan dan ditanam ke dalam polybag yang sudah kita siapkan. Ya sahabat ya, ini adalah manfaat yang pertama sebagai zat perangsang akar. Dan oh ya sahabat, kalau kita melakukan pencangkokan pun sahabat, sebenarnya lidah buaya ini juga bisa kita berikan pada batang yang akan kita cangkok sahabat ya. Ya lendirnya boleh atau sama batang sama lidah buaya juga bisa kita berikan. Cara mencangkok yang sudah lengkap sekali caranya ada di link yang ini. Sahabat juga harus menonton agar tahu bagaimana cara mencangkok, memperbanyak tanaman yang ada di rumah ya. Ini adalah manfaat yang pertama, zat perangsang akar yang sangat kuat. Manfaat lidah buaya yang kedua adalah kita bisa menjadikan pestisida organik yang sangat kuat sahabat. Jadi kalau kita menggunakan ini sebagai pestisida organik, selain dia juga mengandung zat aktif yang bisa membasmi hama, lidah buaya ini mempunyai sifat perekat ya sahabat. Sehingga nanti kalau kita memberikan pestisida organiknya maka dia lebih merata dan melekat lebih lama pada tanaman. Jadi lebih efektif. Bahan-bahan yang kita gunakan adalah, langsung saja ya sahabat ya, sekitar 1 genggam potongan lidah buaya sama kulitnya enggak apa-apa. Kemudian kita menggunakan, kalau mau bagus sekali ya, 1 genggam daun mimba sahabat. Sahabat, daun mimba itu berbeda dengan daun mindi ya. Kalau sahabat ingin membedakan yang mana daun mimba dan mana daun mindi, saya sudah ada video singkatnya ada di link yang ini. Sahabat harus menonton ya. Dan daun mimba ini merupakan rajanya pestisida organik di hampir seluruh dunia ya. Kalau yang namanya yang suka berkebun secara organik pasti tahu daun mimba, atau yang kalau sudah dijadikan ekstrak itu neem oil namanya. Kalau sahabat misalnya mau nggak punya pohon mimba, bisa membuat neem oil sendiri ya, caranya ada di link yang ini. Kalau nggak bisa membuat juga boleh dibeli. Nah, cara membuat pestisida organik yang ini, kalau nggak ada daun yang segar, ganti 1 genggam daun mimba ini kita bisa menggunakan 2 sendok makan penuh neem oil ya sahabatnya. Nah, ini bahan yang kedua. Kemudian bahan yang lainnya adalah 1 siung, bukan 1 siung, 1 buah bawang bombay. Tetapi kalau kita menggunakan bawang biasa, kita bisa menggunakan sekitar 5 ya, karena kan dia agak kecil. Nah, saya pilih bawang biasa aja.
tapi bisa juga digantikan bawang bombay 1. Kemudian 2 ibu jari kunyit. Ini bagus sekali sahabat ya. Kunyit ini disebut juga dengan dokter tanaman. Saya sudah mengupas tuntas tentang manfaat kunyit ini, banyak sekali. Salah satunya sebagai pengusir semut yang suka tanamannya diganggu semut. Kunyit ini salah satu penangkalnya ya. Manfaat yang lain ada di link yang ini, sahabat harus menonton. Kemudian kita menggunakan sekitar 3-5 siung bawang putih ya sahabat ya. Dan yang terakhir kita menggunakan cabai sekitar 10 biji kalau cabai rawit. Kalau cabai merah 3-5 buah ya kalau cabai merah yang besar. Nah ini saja. Kemudian kita campurkan dengan 1 liter air kurang lebih ya. Nah cukup begini saja. Kemudian ini kita blender sampai halus. Setelah kita blender, maka kita saring ya. Sebentar, saya siapkan saringan. Nah, kita saring seperti ini. Sebenarnya sahabat, aromanya seperti bumbu ya. Karena ada bawang, ada cabai, ada kunyit ya. Nah, dan agak apa, di tenggorokan agak menyengat ya. Aroma panas dari cabainya itu membuat batuk dan bersin ya. Ini sahabat, kita sudah mendapatkan pestisida organik yang sangat kuat sekali sahabat. Nah, ini kalau mau lebih bagus lagi, difermentasi atau disimpan sekitar 1 malam ya. Kemudian cara menggunakannya, ya nggak usah banyak-banyak sahabat, sekitar 2-3 sendok untuk 1 liter air ya. Kalau misalnya pohon-pohon yang berdaun tebal, kita bisa 100 ml sebenarnya untuk 1 liter air. Tetapi kalau untuk pohon-pohon yang misalnya daunnya tipis-tipis seperti cabai ya, seperti tomat ataupun tanaman-tanaman hias yang agak rentan, itu sekitar 2 sendok makan untuk 1 liter air, kemudian disemprotkan, sudah cukup sahabat. Nah seperti ini nanti dapatnya ya sahabat ya. Saya pikir saya nggak akan memperagakannya, tapi kalau sahabat ingin benar-benar tahu bagaimana keterangan lengkap pestisida organik yang sangat kuat dan bermanfaat ini, sudah ada saya buatkan 1 video khusus, ada di link yang ini, silahkan menonton ya. Ini adalah manfaat yang kedua, adalah sebagai pestisida organik yang sangat kuat. Manfaat yang ketiga yang tidak kalah menariknya adalah kita bisa menggunakan lidah buaya ini menjadi pupuk sahabat ya. Karena memang sahabat, kandungan lidah buaya ini kaya sekali dengan mineral, bahkan mengandung magnesium, kalsium yang sangat diperlukan oleh tanaman. Nah, cara menggunakannya sebagai pupuk, kita menjadikannya gel sahabat ya. Jadi seperti ini, kita buka dia. Nah, gelnya ini kita blender ya sahabat ya. Blender sebenarnya bisa juga dihancurkan manual, tapi di blender nanti akan lebih gampang ya, saya pikir. Nah, setelah kita blender seperti ini, maka kita mendapatkan gel lidah buaya. Nah, untuk menjadikannya pupuk sahabat, kita bisa memakai dengan 2 cara, yaitu bisa menjadi pupuk daun yang kita semprotkan kepada tanaman dan sangat bermanfaat, ataupun kita bisa menggunakan menjadi pupuk kocor. Kalau kita menggunakan pupuk daun sahabat, caranya seperti ini. Untuk pupuk daun, kita cukup membutuhkan sekitar 1 sendok makan untuk 1 liter air ya sahabat ya. Seperti ini, dari gel ini kita berikan dan kita aduk yang rata. Kemudian kita masukkan ke dalam sprayer. Kalau mau lebih bagus lagi disaring sahabat ya, biar nanti sprayernya jangan buntu. Tapi karena ini saya cuma peragaan, saya pikir ya sahabat yang penting sudah tahu. Kalau misalnya tadi gelnya sangat halus ya nggak masalah, nggak perlu disaring ya. Tapi kalau misalnya dia ini harus disaring sebenarnya lebih bagus lagi. Nah ini bisa kita semprotkan ya pada daun-daun tanaman kita, boleh apa saja ya, dan semprotkan pada pagi hari atau sore hari, dan akan menjadi pupuk daun yang sangat bermanfaat. Boleh diberikan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali ya, atau kapan sepennya, tapi jangan terlalu sering, jangan tiap hari ya, karena walaupun ini organik, tetapi kalau overdosis ya juga tidak terlalu bagus. Nah ini kalau cara spray. Sedangkan kalau kita menggunakan cara kocor, kita menggunakan dosis agak lebih besar dari yang spray, yaitu 2 sendok seperti ini.
Kemudian dari cairan ini bisa kita berikan antara 200 sampai 1 liter per tanaman, tergantung besarnya. Kalau tanaman-tanaman buah di sini ya, karena besar-besar, 1 liter saya siramkan seperti ini. Nah, pemberiannya boleh 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, nggak apa-apa sahabat ya. Tetapi jangan juga terlalu sering ya. Walaupun ini organik ya, seperti saya katakan, tetap sesuai dengan dosis ya. Tapi biasanya sih sekitar 2 minggu sekali adalah waktu yang tepat untuk memberikan pupuk tambahan lidah buaya ini terhadap tanaman ya. Apakah nanti pasti ada pertanyaan, apakah nggak memerlukan pupuk yang lain? Ya tetap memerlukan sahabat ya, karena kan sebenarnya ini kalau kandungan nitrogen, fosfor dan kaliumnya tidak terlalu tinggi, tetapi unsur hara mikronya yang lain seperti kalsium, magnesium dan yang lain ini lumayan. Nah, jadi kita perlu mengkombinasi lagi dengan pupuk yang lain. Nah, itu adalah manfaat dari lidah buaya yang ketiga, yaitu sebagai pupuk yang sangat bermanfaat terhadap tanaman. Kita masuk ke manfaat yang keempat. Manfaat lidah buaya yang keempat adalah sebagai anti stres pada tanaman, terutama tanaman-tanaman yang baru ditanam. Kalau sahabat baru membeli tanaman misalnya online atau dari mana saja, ketika dipindahkan misalnya ke tanah ataupun ke pot yang baru, kadang-kadang kan sering dia tanamannya layu, kuning dan mati ya, seperti ini contohnya gambarnya. Nah sahabat, salah satu cara agar kita jangan sampai mati tanamannya karena stres baru dipindah atau baru ditanam, kita bisa menggunakan gel lidah buaya ya, seperti yang cara membuat yang tadi. Yaitu caranya adalah kita memakai 1 liter air, kemudian 1 sendok gel lidah buaya seperti ini, dan diaduk sampai rata, dan ini disiramkan pada waktu kita memindahkan tanaman. Jadi pada waktu memindah kita berikan ya secukupnya saja. Kemudian kita bisa mengulanginya sekitar 3 atau 4 hari sekali sampai tanaman nanti bisa beradaptasi. Jadi manfaat anti stresnya ini mirip dengan vitamin B1, mirip dengan manfaat garam Inggris sahabat. Garam Inggris juga bisa kita gunakan sebagai anti stres tanaman yang baru dipindahkan sahabat. Dan kalau sahabat belum menonton manfaat garam Inggris yang sangat bagus sekali untuk tanaman, sahabat harus menontonlah, ada di link yang ini, nanti saya sertakan di deskripsi. Ini adalah manfaat dari lidah buaya yang keempat kalau saya nggak salah tadi ya, yaitu sebagai anti stres pada tanaman yang baru dipindah tanam. Manfaat ajaib yang kelima dari aloe vera atau lidah buaya ini terhadap tanaman adalah dia mengandung senyawa zat perangsang tumbuh yang sangat aktif. Jadi kalau kita ingin menumbuhkan benih misalnya, kalau kita mau menanam tomat atau cabai atau apa saja ya, dari biji-biji itu, agar dia tingkat keberhasilan bertumbuh berkecambahnya tinggi, maka kita bisa menggunakan gel lidah buaya yang kita siram sekitar 1 minggu sekali. Caranya gampang saya sebar. Sekitar 1 liter air kita berikan 1 sendok makan, kemudian ini tinggal kita spray pada tray atau pot tray atau pada tempat kita menyemai biji-biji tersebut, sehingga nanti biji-biji tersebut nanti angka pertumbuhannya sahabat bisa saksikan akan lebih tinggi. Dan juga bisa kita berikan pada tanaman-tanaman yang baru kita tanam stek seperti ini, karena zat perangsang tumbuh dan zat perangsang akarnya ini akan memacu pertumbuhan, sehingga angka kematian tanaman yang baru tumbuh itu menjadi lebih kecil. Nah, jadi manfaat yang kelima adalah sebagai zat perangsang tumbuh yang sangat kuat. Manfaat yang keenam dari lidah buaya ini adalah untuk meningkatkan imunitas atau kekebalan tanaman terhadap serangan penyakit. Sahabat, perhatikan nanti kalau tanaman-tanaman yang kita berikan gel lidah buaya, maka nanti tanaman-tanaman tersebut akan tumbuh dengan kesehatan yang lebih optimal dan memberikan hasil yang lebih bagus. Caranya gampang sekali sahabat ya. Kalau untuk meningkatkan imunitas cukup sebulan sekali sebenarnya. 1 sendok gel lidah buaya yang kita larutkan dengan air, kemudian nanti ini tinggal kita siram saja kepada tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita ya. Boleh tanaman bunga, tanaman buah, tanaman sayur atau tanaman apa saja yang ada di sekitar rumah kita. Dan sahabat akan saksikan tanaman-tanaman tersebut nanti akan tumbuh menjadi lebih sehat dan tidak gampang sakit. Sahabat, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang 6 manfaat ajaib dari lidah buaya untuk tanaman. Semoga saja sahabat bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Dan sekali lagi sahabat, kalau memang sahabat menganggap ada manfaat yang bisa diambil dari video ini, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya agar video tersebut bisa sampai ke lebih banyak orang. Saya mohon maaf ya, karena mungkin video kali ini nggak terlalu jernih suaranya, karena di sini ada kolam yang suara airnya agak bising. Kemudian di dekat situ juga ada kondangan
dangdutan. Ya, saya juga baru dari sana tadi nih, ya. Jadi ada pesta, ada dangdutan. Jadi mungkin nanti suaranya agak kurang jelas. Tapi kalau misalnya sahabat merasa kurang jelas, boleh ditanyakan di bawah ya. Nah, terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga saja bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.